Baik, kita akan melanjutkan pembahasan Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi juz yang kedua sampai kepada pembahasan jamak muannas salim. Kita baca qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Jam'ul muannatsis salimu huwa ma jumi'a bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jadi pada pembahasan musanna dan jamak mudzakkar salim ini tambahannya adalah di musanna adalah alif dan nun atau ya dan nun. Di jamak mudzakkar salim adalah wawu dan nun dan ya dan nun. Sedangkan di jamak muannas salim ini tambahannya adalah alif dan ta. Mislu kafiratun, ini mufradnya, ya mufrad yang muannas adalah kafiratun, kafiratun. Jadi kita hilangkan alif dan ta, lalu kita ganti dengan ta marbutah. Demikian pula so'imatun, ini mufradnya adalah so'imatun, ya kafiratun artinya adalah banyak wanita yang kafir. Sedangkan so'imatun adalah banyak orang perempuan yang berpuasa. Kemudian ada pula syurutu jam'il muannatsis salim. Syarat-syarat sebuah kalimat itu bisa masuk ke dalam jamak muannas salim. Apabila pada pembahasan jamak mudzakkar salim hanya ada dua, yakni alam mudzakkar yang akil atau sifat mudzakkar yang akil, maka di pembahasan jamak muannas salim ada 6. Yang pertama adalah dia terbentuk dari alam muannas, jadi nama muannas, nama perempuan. Mislu Maryamu. Apabila kita jamak kan menjadi Maryamatun atau Fatimatu, Fatimatun, ya Fatimatu. Kenapa Maryamu ini tidak ditanwin? Jawabannya adalah karena Maryam ini masuk kepada isim ghairu munsharif. Begitu juga Fatimatu tidak dibaca Fatimatun karena dia isim ghairu munsharif. Berbeda ketika dia di jamak muannas, ya. Bentuknya jamak muannas salim, maka ditambah alif dan ta dan di tanwin. Baik, syarat yang kedua, ma khutima bita ta'nis. Apa yang khutima ditutup, maksudnya akhirnya ta ta'nis, ta ta'nis. Misalkan syajaratun, ini pohon. Sajaratun, jadi pohon-pohon. Sajaratun pohon ini masuk ke dalam isim muannas, ya. Maka dia diakhiri dengan tak marbutah kan, tak ta'nis, tak marbutah yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka dia dijamakkan menjadi sajaratun. Nomor 3, sifatul muannasi makrunatan bitta. Sifat muannas, sifat wanita yang terkait makrun ini juga diakhiri dengan ta, ya, dengan ta. Mu'minatun, mu'minatun. Yang keempat, al-masdarul mujawizu salasata akhrufin. Ini masdar yang huruf pembentuknya lebih dari 3 huruf. Mislu ikramun, bisa dijamak muannas salim kan menjadi ikramatun, ya. Masdar ikrama ini dari kata akrama yukrimu ikramun. Ya, kita lihat ada 3, lebih dari 3. Jadi masdar. Ini pembahasan masdar juga sudah sempat disinggung sedikit di Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang pertama. Pembahasan maf'ul mutlak ada pembahasan masdar. Silakan kalau untuk membaca-baca lagi, memurajaah lagi. Kemudian yang kelima, ma khutima bi alif ta'nisil maksurah.
yang ditutup dengan alif ta'nis maksurah. Mislu dikro atau dikroyatun, dikro. Dikro ini kan berarti alif ta'nis maksurah. Ya, dikroyatun dijamakkan jadi dikroyatun. Dan yang keenam, ma khutima bi alif ta'nis al-mamdudah. Mislu sakhra'u, sakhrawatu. Ini juga tentang alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Silakan dimurojaah lagi bagian isim ghairu munsharif pada Muyassar jilid yang pertama. Kemudian al-mulhaqu bi jam'il muannats salim. Mulhaq kepada jamak muannas salim, ya, kategorinya dia masuk ke dalam jamak mudzakkar salim. Wa yulhaqu bihi fi i'rabihi syai'ani. Jadi yang dikategorikan kepada i'rab jamak muannas salim ada dua. Pertama, ulatu bimakna sahibati. Ya, ulatu ada di, kita baca di Al-Quran ada ulatu. Ulatu. Ini tidak ada bentuk mufradnya, mufrad muannasnya. Kemudian arofatin, adriatin. Ini saya kurang mengerti ya, arofat. Arofatin, adriatin. Ini dilewati saja. Kita masuk ke dalam jamak taksir. Huwa ma taghayyara an bina'i mufradihi indal jam'i. Ini juga sempat dibahas di Muyassar jilid yang pertama. Jadi bentuknya ini berbeda. Jadi tidak ada seperti jamak mudzakkar atau jamak muannas ya, yang ada tambahan. Maksudnya dari bentuk mufradnya itu tidak tentu ada tambahan. Misal dari mufrad ke musanna kan ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian di jamak mudzakkar salim ada tambahan wawu dan nun dan ya dan nun. Ya, atau ya dan nun. Kemudian di jamak muannas salim ada tambahan alif dan ta. Kemudian berbeda dengan jamak taksir, ini beda penambahannya, ya, penambahannya berbeda. Ini juga perlu kita membaca, menelaah kamus, banyak-banyak membaca agar tahu apakah kata ini masuk ke dalam jamak taksir ya atau bukan. Contohnya nih sebagaimana yang penulis contohkan, mislu kitabun ya, kitabun. Ketika kitabun ini adalah mufrad dijadikan menjadi muannas adalah kitabani atau kitabaini. Apabila dijadikan menjadi jamak mudzakkar salim kitabun ya, kitabuna, kitabin, kitabina. Dan tapi syaratnya tentu saja tidak masuk ke dalam syarat jamak mudzakkar salim. Maka tidak bisa dimasukkan ke kitabuna atau kitabina. Makanya dia langsung masuk ke jamak taksir. Nah, dia bukan nama dan juga bukan sifat. Makanya dia apabila dijamakkan menjadi jamak taksir. Dan dari bentuk mufradnya ini harus melihat kamus atau banyak membaca, banyak mentelaah. Kitabun jadi kutubun. Ya, kalau misalkan diwazankan fi'alun menjadi fu'ulun. Beda kan? Fu'ulun. Fi'alun menjadi fu'ulun. Sedangkan di contoh bawahnya asadun fa'alun menjadi fu'ulun. Ya, berbeda. Ini sama ketika jamaknya, kemudian cuman berbeda di bentuk mufradnya. Beda lagi ketika rasulun, rusulun. Rasulun kita anggap aja fa'ulun jadi fu'ulun. Fu'ulun untuk kutubun, rusulun, usudun ini sama. Akan tetapi bentuk mufradnya berbeda. Maka untuk mengetahui ini harus banyak membaca. Dan hulamun, ghilmanu ini berbeda. Ghilmanu ini bukan wazan fi'lanu, akan tetapi sudah berbeda lagi ya, sudah berbeda. Maka untuk
menambah kosakata tentang jamak taksir, hendaklah kita banyak membaca, banyak latihan, banyak mentelaah, banyak membaca ya, banyak membaca. Terutama membaca kepada guru. Itu sangat dianjurkan untuk belajar membaca kepada guru agar diberi arahan mana yang termasuk mufrad, musanna, jamak. Kemudian jamak taksir ini terbagi lagi menjadi jam'ul qillah dan jam'ul kasrah. Apa yang dimaksud jam'ul qillah dan jam'ul kasrah? Kita baca jam'ul qillati huwa ma yubtada'u bisalasati wa yantahi bil asyarati. Jamak qillah adalah bilangan mulai dari 3 sampai 10. Jadi 3 sampai 10. 3 kan kalau 1 itu mufrad, musanna itu 2. Maka yang dinamakan jam'ul qillah ini pembagiannya ke jamak taksir ya, jam'ul qillah. Ini adalah dari 3 sampai 10. Kemudian jam'ul kasrah huwa ma yubtada'u bisalasati wa la nihayata lahu. Dan jam'ul kasrah ini mulainya juga dari 3, tapi sampai tidak terhingga. La nihayata lahu, tidak ada akhirnya maksudnya, tidak terhingga. Auzanu jam'il qillah, ini wazan-wazan dari jamak qillah. Ya, wazan jamak qillah itu ada 4, penulis menuliskan di sini 4, sedangkan untuk jamak kasrah, jam'il kasrah ini ada 16. Misalkan af'ulun mislu anfusu. Ini kan dari mufradnya nafsun. Terus adru'un dari dzar'un. Jadi af'ulun. Af'ulun. Jadi wazan ketika dijamakkan, jamak qillah. Anfusun berarti ini jiwa-jiwanya paling banyaknya sampai 10 atau adru'un. Adru' ini adalah jengkal, ya, dira'. Kemudian af'ilatun mislu a'midatun, imat, jadi tiang-tiang, atau at'imatun. At'imatun berarti makanan-makanan. Ya, berarti bilangannya paling banyaknya sampai 10. Kemudian ketiga fi'latun mislu fityatun atau sibiyatun. Fityatun ini pemuda, sibiyatun ini anak-anak. Jadi kalau ketika di surat Ashabul Kahfi fityatun disebutkan fityatun, artinya pemuda itu jumlahnya adalah paling banyaknya 10, ya, paling banyaknya 10, makanya fityatun. Fityatun amanu bi rabbihim wazidanahum huda. Ya, fi'latun ini wazannya fi'latun. Fata, al-fata, ya, fata fityatun. Fata fityatun. Terus wazan lagi af'alun mislu anwa'un. Anwa'un ini mufradnya nau'un. Jadi kita bilang anwa'un, artinya pembagiannya jenis-jenisnya hanya sampai paling banyaknya 10. Kemudian abiyatun bait. Baitun abiyatun, ya, abiyatun bisa diartikan bait, bisa diartikan rumah-rumah. Kemudian auzanu jam'il kasrah, wazan jamak kasrah banyak sekali. Fu'alun, hurufun, hujajun. Hurufun kita tahu gurfah, ya, gurfatun, hujajun, hajun. Jadi para haji, para orang-orang yang berhaji, hujaj. Atau fi'alun qita'un hijajun. Hujajun ini artinya berarti apa? Hujaj ya, haji. Mungkin bisa sambil dibuka kamus. Ya, fa'alatun, kafaratun, saharatun. Kemudian fu'atun, hudatun, rumatun. Dia fa'la, mardo,
qatla, af'ila'u, anbiya'u, awliya'u, fu'lanun, humlanu, dukranu, fu'ulun, kutubun, rusulun. Ini sering sekali kalau untuk wazan yang fu'ulun ini. Fi'alun, fi'alatun, kiradatun, filatun, kiradatun, kiradat, ya. Kera-kera, filatun, ini gajah-gajah, ya. Kirdun, filun, ya. Kirdun, filun, ini mufradnya kirdun, ini mufradnya filun, gajah. Dan fu'alun, kutabun, suwamun. Kutab ini berarti jamak dari kutab, ya, orang yang menulis, penulis. Suwam ini orang puasa. Fi'alun, jibalun, gunung, riqabun. Dan fu'alun, rukkaun, suwamun. Rukka orang yang sujud, ruku. Suwamun ini banyak orang yang jamak dari so'imun. Kemudian fu'ulun, qulubun, dukurun. Fu'ala'u, ulama'u, udhama'u. Fi'lanu, ghilmanu. Jiranu, tetangga. Atau fu'lun, humrun, sudun. Warna merah, banyak merah, jamak dari hamra. Kemudian selain memberikan pembagian jamak taksir, jamak killah, jamak kasroh, ada juga ismul jam'i, isim jamak. Apa itu isim jamak? Yani huwa ma tadhammana ma'nal jam'i, yang mengandung makna jamak. Ghaira annahu la wahida lahu min lafdhihi, tapi tidak ada, dia jadi mengandung kandungan jamak saja, tidak ada kandungan tunggalnya. Min lafdhihi wa innama wahiduhu min ma'nahu. Contohnya kalau misalkan mufradnya imra'atun, ya, imra'atun kan perempuan. Nisa'un itu artinya perempuan-perempuan, berarti banyak. Nisa'un, dan dia secara makna dia adalah isim jamak, mengandung jamak. Nisa'un itu kita bilang nisa'un itu udah wanita-wanita, tidak ada bentuk mufradnya. Atau farsun itu kuda, dan khailun berarti kuda, rombongan atau gerombolan kuda. Jundiyun, jundi itu pasukan, satu pasukan. Ketika kita bilang jaisun itu sudah merupakan pasukan banyak, walaupun ada jamaknya adalah juyusun, ya, itu pasukan yang lebih banyak lagi jamaknya. Jaisun itu sudah jamak. Kemudian kalau misalnya dijamakkan lagi menjadi juyusun. Kemudian jamalun itu unta, ibilun itu berarti kumpulan, jamak dari unta. Kita bilang ibilun maksudnya adalah unta yang banyak. Unta. Kemudian ada lagi jam'ul jam'i. Qad yujma'ul jam'u. Jadi jamak yang dijamakkan lagi. Ya, jamak dijamakkan lagi. Mislu contohnya buyutun. Buyutun itu kan jamak dari baitun. Ini dijamakkan lagi jadi buyutatu. Ya, buyutatun. Ya, buyutatun. Kemudian rijalun, rijalatun. Rijalatun. Coba. Ya. Ini sama, kita lihat yang di pembahasan jam'ul jam'i. Ini di pembahasan jam'ul jam'i, cuma tata letaknya saja yang berbeda. Ini adalah misal jilid kedua, jam'ul jam'i, ya. Buyutun, buyutatun, rijalun, rijalatun. Ini kilabun, kilabatun. Dan ini sama ya. Ya, kilabun, akalibu. Nah, kilabun anjingnya. Kemudian ada juga yang makana jam'an wa wahidan. Jadi dia bisa untuk menyebutkan jamak, bisa menyebutkan untuk satu.
minal asma'i maka najam'an wa mufradan bilaftin wahidin. Jadi bisa untuk digunakan sebagai jamak, penyebutan jamak, bisa untuk sebagai penyebutan wahid atau mufrad. Mislu junubin, ya, dhaifin, fulukin. Junub, apa ini, samping-samping. Dhaifin, tetangga. Tetangga itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa banyak. Atau fulukin. Fulkin berarti apa? Perahu, bisa 1 perahu, 2 perahu, atau banyak perahu. Bisa dipakai untuk 1, menyebut 1 perahu juga 1, menyebut banyak perahu juga dengan fulukin atau doifin. Tetangga itu 1 tetangga juga bisa kita sebut fulukin. Doifin, banyak tetangga juga kita sebut fulukin bisa. Baik, semoga dimengerti. Jadi pembagian isim berdasarkan bilangannya itu ya lumayan banyak kalau kita uraikan satu-satu, karena ada mufrad. Yang paling gampang yang mufrad, musanna, mulhaq bil musanna. Jamak itu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dari jamak mudzakkar salim ada mulhaqnya, muannas salim juga ada mulhaqnya. Kemudian dari jamak itu ada jamak kilah, jamak kasroh, isim jamak, jamul jam'i, dan ada kana jam'an wa wahidan. Jadi bisa digunakan untuk jamak dan bisa digunakan untuk wahidan. Semoga dipahami. Sebelum kita melanjutkan kepada asmaul khamsah dan yang bukan asmaul khamsah beserta syarat-syaratnya, suatu kalimat itu masuk ke dalam asmaul khamsah. Jadi ini kalau dibuka lagi di halaman ke-6, ini kita akan melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini akan kita lewati. Jadi pembahasan isim. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan fiil setelah isim fiil. Karena di setiap selesai pembahasan nanti akan ada seperti ini apa? Khulasoh. Jadi khulasoh. Dan insya Allah di jilid yang ke-2 ini kita juga masuk ke dalam ilmu tasrif. Ya, ilmu tasrif. Cuma kalau misalkan teman-teman agak kebingungan, sebelumnya harusnya belajar dahulu kitab Ustadz Aceng Zakaria, yang satunya lagi adalah Al-Kafi fi Ilmi Sorfi. Cukup untuk yang jilid pertama dulu sajalah. Jilid pertama dulu untuk mengetahui dasar-dasar ilmu tasrif, kemudian dibarengi dengan mempelajari Muyassar jilid yang pertama, kemudian masuk Muyassar jilid kedua. Ini ada nahwu sorof. Insyaallah begitu. Dan diiringi dengan misalkan latihan banyak membaca kitab, latihan mengi'rab, insyaallah dimudahkan. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.